2, 1, go! Bantuan telah datang. Melihat tampaknya arah dari acara ini dipastikan akan lebih gila dari yang mereka lihat sekarang, semua sosok di singgasana saling bertatapan dan mengangguk. Mereka sepakat untuk tidak ikut campur dan meninggalkan kedua belah pihak dalam keseruan acara ini. Patriark Mo, Patriark Zui, karena kalian tampaknya sedang sibuk dengan acara ini dan kami tak pantas untuk bergabung, maka kami akan undur diri dan takkan ikut lebih lanjut. Patriark dari Istana Lima Raja Pembunuh memimpin untuk meninggalkan tempat tersebut. Zui Zhangli dan Mo Yun yang telah larut dalam pertarungan yang sengit tak memperdulikan orang-orang yang telah undur diri. Mereka masih mengadu kekuatan masing-masing, meskipun kultivasi Zui Zhangli berada di bawah Mo Yun, tapi kekuatan sejati dari aura pedangnya sangatlah luar biasa, ini bahkan memberinya kekuatan untuk bersaing dengan Mo Yun yang berada di puncak Xiantian. Saat dalam pertarungan, Mo Yun melirik ke arah panggung naga dan Phoenix dan dapat melihat mayat Mo Wei yang telah berpisah dengan kepalanya. Dalam hal ini, dirinya mengeraskan rahang dan tampak sangat marah. Mo Wei telah mati, bahkan jika sekte ini kuhancurkan, orang itu pasti akan menyiksaku hingga mati. Ucapnya dalam hati. Tepat saat dirinya tak fokus dalam pertarungan, Zui Zhangli memajukan pedang di tangannya dan pedang aura mulai bergerak menyerang Mo Yun. Dengan kewaspadaan yang tinggi, Mo Yun melompat dan bergerak dengan cepat untuk menghindari semua pedang aura yang mengarah padanya. Bajingan tua, kau tampaknya sangat mahir menggunakan pedang itu. Kalau begitu, aku takkan segan untuk mengeluarkan kekuatan asliku juga. Sebuah pedang besar dengan aura darah yang sangat mengerikan muncul di genggaman tangan kanan Mo Yun. Itu adalah senjata yang telah menemani Mo Yun selama puluhan tahun, pedang lidah buaya darah. Mo Yun mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Zui Zhangli. Bajingan tua, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku menyiksa bajingan kecil itu dan membawanya ke klan darah. Ucapnya dengan marah dan maju untuk menghadapi Zui Zhangli. Kedua sosok kuat ini saling beradu kekuatan pedang dan pertarungan mereka tampak sengit di atas langit. Tapi, kekuatan dari Mo Yun tampak berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya setelah menggunakan senjatanya. Dalam hal ini, Zui Zhangli tampak ditelan habis-habisan oleh Mo Yun. Di saat-saat dirinya akan kalah, Zui Zhangli segera mengambil langkah mundur dan mengeluarkan sebuah giok penghubung. Ini adalah giok penghubung yang dapat menghubungkannya dengan seluruh tetua sekte murid dalam. Semua tetua, pergi ke panggung naga dan Phoenix sekarang. Ketika perintah telah masuk, giok penghubung segera dihancurkan dan pesan seketika terkirim. Dalam sekejap, semua tetua telah mendapatkan pesan yang dikirim oleh Zui Zhangli dan tak pikir panjang segera menuju panggung naga dan Phoenix. Bahkan Jie Xuanlong bersama dengan beberapa tetua lainnya yang masih menunggu keluarnya Tian Lei dari pelatihannya juga segera pergi ke panggung naga dan Phoenix. Zui Zhangli selama ia memimpin sekte, dia takkan mengirimkan pesan lewat giok penghubung kepada semua tetua jika bukan untuk sebuah pertemuan mendadak atau sesuatu yang sangat penting. Jadi, tak ada alasan bagi sesiapapun untuk menunda ketika pesan telah dikirimkan. Di atas langit, ketika Si Liang dan Bagong masih bertarung dengan seimbang, Mo Yun menatap ke arah Zui Zhangli dengan rahangnya yang mengeras. Yang ia lihat bukanlah sesuatu yang biasa,
ia bisa melihat bahwa ada puluhan sosok yang kultivasinya ada yang telah mencapai Xiantian, bahkan ada sosok Xiantian bintang 6 dan yang terlemah adalah Immortal bintang 8 telah berada di belakang Zui Zhangli. Hidung kanan Mo Yun berkedut karena kesal, dengan amarah ia mengangkat pedangnya dan berkata dengan lantang, "Semua tetua sekte darah, keluarlah dan kita kobarkan semangat perperangan." Ketika kata-kata terucapkan dengan keras, Zui Zhangli dan sosok Jie Xuanlong menjadi kaget dan segera melihat di sekitarnya. Tapi, mereka tak melihat tanda-tanda kemunculan sesiapapun. Saat banyak sosok tampak tegang mendengar kata-kata lantang dari Mo Yun, sebaliknya, bayangan Tian Lei di dekat Ninger malah tersenyum samar. "Hahaha, apakah yang dimaksud Pak Tua Mo Yun adalah orang-orang ini?" Suara sosok muda yang begitu terkenal segera terdengar. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara, termasuk murid-murid Sekte Naga Biru yang telah selesai dengan murid Sekte Darah, begitu juga dengan Ninger. Tatapan penasaran kemudian segera berubah menjadi rasa terkejut setelah melihat sosok yang sangat dikagumi para gadis di wilayah reruntuhan kuno. Kaisar Seribu Perang. Sebaliknya, Mo Yun sama sekali tidak ada rasa kagum pada Kaisar Perang. Keterkejutan dalam dirinya disebabkan karena kedatangan dari Kaisar Perang sangatlah tak biasa. Ini karena dirinya dapat melihat semua tetua Sekte Darah yang sebelumnya bersembunyi sekarang telah menjadi mayat yang dibawa oleh 10 jenderal perang dan beberapa sosok kuat lainnya. Kaisar Perang, apakah kau ingin memulai perperangan dengan klan darah? Tak main-main, Mo Yun segera mengancam Kaisar Perang dengan langsung menyebutkan nama klan darah. Kaisar Perang mendengus dengan sombong dan tersenyum. "Saudaraku telah memberi perintah, bahkan jika Raja Iblis yang harus kami perangi, kami akan tetap maju," ucapnya dengan remeh. Mo Yun menggertakkan giginya dengan tubuhnya yang bergetar. "Sialan. Dasar pengecut, bahkan menghadapi 2 orang perlu untuk membawa banyak orang," ucapnya dengan marah. Hahaha. Kaisar Perang menutup wajahnya dengan tangan kanannya ketika dia tertawa terbahak-bahak. "Si tua Mo Yun, biarkan aku sendiri yang maju. Aku berjanji hanya akan menggunakan 1 serangan untuk melawanmu," ucapnya dengan percaya diri. Mo Yun terdiam sejenak lalu bertanya, "Bagaimana jika kau melebihi 1 serangan?" Kaisar Perang tersenyum. "Kau boleh mengambil kepalaku. Kau yang mengatakannya." Mo Yun dengan cepat melesat ke arah Kaisar Perang dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Kaisar Perang mengangkat sudut bibirnya, dia mengangkat tangan kanannya ke arah langit dan mulai menutup matanya perlahan. Ketika matanya terbuka dengan tenang, petir ungu mulai bermunculan di atas langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Ketika fenomena petir ungu mulai bergemuruh, tubuh Mo Yun yang masih di setengah jalan seketika tak bisa bergerak, bahkan pedang di tangannya sampai jatuh. Kedua sosok yang sedang bertarung yakni Si Liang dan Bagong segera berhenti dan menatap fenomena yang luar biasa ini. Sebagai informasi, novel ini mungkin akan sampai season 1 dulu, dan untuk season 2-nya saya akan pindah akun. Bukan pindah aplikasi ya, tapi pindah akun aja. Nanti setelah ini tamat saya akan kasih tahu lanjut di akun yang mana. Ya, kalau mau ikut silahkan, kalau mau stop ya silahkan juga. Dan juga, akan ada pemotongan alur, kayak misalkan seharusnya kekaisaran yang diserang, itu akan saya hilangkan.
Kehancuran klan darah. Tangan guntur ungu mengguncang dunia. Ketika kata-kata mendominasi keluar, Kaisar Perang segera menurunkan tangannya dan sebuah kekuatan yang maha dahsyat mulai turun dari langit gelap. Pada awalnya, jari-jari besar yang terbentuk dari rangkaian petir ungu lalu disusul dengan telapak tangan utuh hingga akhirnya pergelangan tangan juga mulai turun. Tangan guntur ungu mulai bergerak secara perlahan dan dengan kuat mencengkram erat tubuh Mo Yun. Ketika tubuh ini dicengkram kuat, Kaisar Perang dengan tatapan dingin mencengangkan jari-jarinya dan cengkraman pada tubuh Mo Yun menjadi semakin kuat. Duar. Ketika cengkraman semakin kuat, tubuh Mo Yun tak sanggup untuk menerimanya dan akhirnya berubah menjadi genangan darah. Ini adalah teknik tingkat dewa yang diajarkan oleh Jiang Feng padanya dan merupakan kekuatan pamungkasnya selain singa guntur ungu di dalam dantiannya. Semua orang tercengang ketika melihat tubuh Mo Yun yang telah menjadi genangan darah yang jatuh ke daratan. Sosok yang bahkan ketua sekte mereka sulit untuk kalahkan, dikalahkan begitu saja. Bahkan umurnya berada di bawah Xiang Shen Yi dan dua sosok lainnya, tapi jika membandingkan kekuatan, ketiga sosok yang tercengang ini bagaikan tikus di hadapan singa. Melihat keadaan yang sudah sepastinya tak baik untuknya, Bagong terlihat gemetar ketika ditatap oleh semua sosok. Apakah aku boleh menyerah? Ucapnya. Ia terlalu takut jika harus mendapatkan kematian seperti Mo Yun. Boleh saja jika kau bisa menahan ini, ucap Kaisar Perang. Kaisar Perang mengangkat tangan kanannya ke arah Bagong dan mengeluarkan jari telunjuknya. Duar. Tanpa diduga, hanya dengan hal sederhana itu, tidak bisa dipercaya bahwa tubuh Bagong segera hancur menjadi genangan darah. Oh, tampaknya kau tak bisa menahannya, ucapnya. Kaisar Perang. Sosok bayangan Tian Lei di belakangnya memanggil gelarnya. Kaisar Perang segera berbalik dan menatap tubuh bayangan kakaknya yang mengeluarkan cahaya emas. Tampaknya sudah saatnya, ucapnya dengan lembut, berbeda dengan yang ada di panggung pertarungan. Kaisar Perang mengangguk. Kau tenang saja. Akan aku hancurkan hingga tak ada satu murid pun yang akan lolos, ucapnya. Tubuh bayangan Tian Lei tersenyum. Baiklah, ucapnya dan segera menghilang. Sementara itu, tubuh bayangan Tian Lei yang ada di atas panggung juga mengeluarkan cahaya. Ia kemudian berdiri dan menghadap Ning'er. Gadis kecil, di masa lalu, sifat sepertikulah yang mendominasi Tian Lei. Tolong jangan buat itu terjadi lagi, ucapnya dan kemudian menghilang meninggalkan Ning'er dalam kebingungan karena kata-katanya tadi. Di atas langit, Zui Zhangli memimpin semua untuk membungkuk ke arah Kaisar Perang. Kaisar Perang, terima kasih telah membantu kami, ucap Zui Zhangli dengan hormat, meskipun karakter di depannya adalah lebih muda darinya, tapi kemuliaannya sangatlah tinggi karena sudah berapa banyak tempat yang ia lindungi dari serangan iblis. Kaisar Perang mengangguk. Ya, tak masalah. Bagaimanapun ini juga perintah dari saudaraku. Zui Zhangli mengerutkan keningnya. Saudara. Kaisar Perang mengangguk. Ya, saudara seguruku Tian Lei, ucapnya dan semua sosok yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Pantas saja Tian Lei sangatlah hebat, ternyata memiliki satu guru dengan Kaisar Perang. Salah satu murid tampak menunjukkan kekaguman. Murid di sebelahnya mengangguk. Tapi,
Aku sangat yakin bahwa Tian Lei akan lebih kuat jika sudah seumur dengan Kaisar Perang sekarang. Ucapnya. Sementara itu, Zui Zhangli menyipitkan matanya. Ternyata Tian Lei juga murid dari Kaisar Langit, pantas saja bakatnya sangat hebat. Tapi, aku benar-benar tak bisa melupakan bajingan yang mencuri mutiara naga biru sekteku. Hidung Zui Zhangli berkedut ketika dengan kesal memikirkan hal ini. Zui Zhangli kembali menatap Kaisar Perang. Kaisar Perang, kita telah menghancurkan Sekte Darah. Hanya tinggal menunggu waktu sampai klan darah mengirimkan pembalasan dendam. Ucapnya dengan serius. Kaisar Perang tersenyum remeh. Kau tenang saja. Sudah kubilang bukan. Bahkan jika Raja Iblis yang datang, aku tetap akan maju. Dan untuk Sekte Darah yang tersisa atau pembalasan dendam dari klan darah, kami yang akan menanggungnya. Ucapnya. Zui Zhangli menghela nafas dan mengangguk. Baiklah jika itu adalah keputusan dari Anda. Ucapnya. Setelah melanjutkan perbincangan cukup lama, kelompok Kaisar Perang segera berangkat untuk menghancurkan Sekte Darah secara keseluruhan, sementara Zui Zhangli dan para tetuanya akan membereskan kekacauan bersama dengan para murid. Beberapa hari kemudian. Sementara itu, di dalam ruangan yang megah namun penuh dengan aura kegelapan di klan darah, semua tetua utama telah berkumpul untuk membahas rencana mereka. Di tengah-tengah itu, sosok tetua ketujuh dengan wajah yang cukup menyeramkan segera terkejut setelah mendapatkan suatu sinyal. Tubuhnya bergetar dengan amarah yang hebat. Sialan! Itu adalah benih darah terakhirku, siapa yang berani membunuhnya? Dirinya sangat marah ketika memikirkan ini dalam hatinya. Sosok yang penampilannya sangat tersembunyi menatap ke arah tetua utama ketujuh. Tianzun ketujuh, ada masalah apa? Ucapnya dengan suara samar. Tianzun ketujuh menyatukan tangan dan memberi hormat. Patriark, murid yang hamba pasangkan benih darah terakhir di tubuhnya telah dibunuh oleh seseorang. Ucapnya. Ketika mendengarkan jawaban dari Tianzun ketujuh, Patriark klan darah hanya diam saja dan melanjutkan pembahasannya. Tapi, dalam beberapa menit, dirinya mendapatkan sinyal juga dan ini adalah tentang kehancuran cabang klan darah. Ada apa Patriark? Tianzun kedua bergerak untuk bertanya. Patriark klan darah menggeleng. Cabang kita di wilayah reruntuhan kuno telah dihancurkan. Jika sinyalnya diterima sekarang, maka seharusnya sudah beberapa hari sejak kehancurannya. Patriark klan darah menatap Tianzun ketujuh. Tianzun ketujuh, bukankah murid yang kau katakan tadi ada di sekte ini? Benar, Patriark. Tianzun ketujuh segera mengangguk. Kalau begitu, kau kirim orang untuk membalas. Jangan biarkan ada orang yang berani meremehkan kita, sebentar lagi Raja Iblis akan pulih sepenuhnya dan akan menjadi Kaisar Iblis untuk yang kedua kalinya. Saat itu tiba, kita akan berada di bawahnya untuk menguasai dunia. Ucapnya. Tianzun ketujuh mengangguk. Baik Patriark. Iblis hitam, iblis putih, kalian tangani orang yang membunuh adik seperguruan kalian. Tianzun ketujuh menggunakan telepati. Baik, leluhur pendiri. Di dalam menara, Tian Lei mulai meluapkan energi spiritual yang terus bergejolak di dalam dantiannya. Setelah luapan energi spiritual ini selesai, dirinya secara resmi telah menjadi kultivator ranah sovereign. Dengan perlahan, Tian Lei mulai membuka matanya,
Tapi yang pertama ia lihat adalah hal yang membingungkan. Karena, dirinya awalnya berada di tengah danau tak berujung, tetapi sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa dirinya telah berada di dalam ruang yang sangat gelap bahkan tanpa cahaya. Satu hal yang bisa ia tebak dari tempat ini, pastinya tempat ini memiliki kandungan air di langit-langit ruangan karena dia bisa dengan jelas mendengar suara air yang menetes di lantai. Dan tempat ini kemungkinan adalah sebuah gua. Tian Lei dengan cepat mengeluarkan energi spiritual dari tangannya dan menerangi gelapnya ruangan. Kini, Tian Lei dapat melihat dengan jelas bahwa dirinya sebenarnya berada di dalam sebuah gua yang cantik. Ada banyak stalaktit dan stalagmit indah bercahaya yang berada di pinggiran gua. Pada ujung stalaktit yang menempel pada langit-langit gua, Tian Lei dapat melihat bahwa tetesan air yang ia dengar ternyata berasal dari sana. Tian Lei mengerutkan keningnya dalam kebingungan. Tempat apa ini? Gumamnya. Pada saat dirinya bergumam dalam bingung, cahaya energi spiritual dari tangannya segera terserap naik ke langit-langit gua dan memberikan cahaya abadi di tempat tersebut. Hahaha, tak kusangka ada bakat sehebat ini di masa depan dari sekteku. Ketika Tian Lei merasa penasaran dengan lingkungan sekitarnya, dirinya semakin dikejutkan dan penasaran setelah mendengar suara tua dari kedalaman gua. Tian Lei dengan sikap waspada berdiri dan memberi hormat ke arah asal cahaya. Senior, apakah Anda adalah leluhur pendiri Sekte Naga Biru? Tian Lei bertanya dengan tatapan serius dan suara yang sangat hormat. Ya, bisa dibilang begitu, ucap sosok tua ini. Tian Lei memejam dengan senyuman tenang dan kembali memberikan penghormatan kepada leluhurnya yang masih belum ia lihat bagaimana sosok sebenarnya. Tian Lei, Raja Suci dari Sekte Naga Biru memberi hormat pada leluhur pendiri. Ucapnya dengan nada yang lebih hormat dari sebelumnya. Kemarilah. Ada sesuatu yang akan aku berikan padamu. Ucap leluhur pendiri dan langsung membuat Tian Lei mengangguk serius. Tian Lei berjalan perlahan dan mulai masuk untuk ditelan kegelapan lorong gua. Setelah beberapa menit dirinya berjalan ke arah sumber suara, Tian Lei akhirnya mendapatkan sebuah ruangan lingkaran di ujung gua dan terdapat sebuah kolam yang kaya dengan aura naga di dalamnya. Tian Lei menyatukan kedua tangan dan kembali memberikan penghormatan. Leluhur, apakah junior ini bisa melihat bagaimana sosok asli yang berwibawa dari Anda? Samar-samar, sosok yang bersembunyi di dalam ruangan menaikkan sudut bibirnya dan sebuah cahaya biru akhirnya terbentuk di udara. Saat cahaya biru muncul, cahaya biru mulai berputar-putar di udara dan membentuk sebuah pusaran ruang yang amat kuat. Dalam satu tarikan nafas, sesosok orang tua berambut putih dengan mata biru dan semua helai kain putih yang digunakan akhirnya muncul dari dalam pusaran biru. Sosok itu benar-benar terlihat berwibawa, rambut putihnya yang panjang tampak sedikit lain daripada yang lain karena terdapat sepasang tanduk naga biru di kepalanya. Sosok cahaya redup ini menatap Tian Lei dengan senyuman. Bakat yang sangat luar biasa. Masih belum genap berumur 20 tahun, tapi sudah memasuki ranah sovereign. Bakatmu benar-benar mengerikan, ucapnya dengan bangga. Tian Lei membungkuk dengan kedua kepalan tangan di depan. Leluhur, ini semua adalah pemberian dari Anda. Jika Anda tidak memberi saya keberuntungan di dalam menara, kemungkinan saya yang sekarang masih berada di ranah Xiantian.
Ucap Tian Lei. Leluhur Sekte Naga Biru mengangguk saat memejam dan berbalik membelakangi Tian Lei. Tian Lei, bukan. Kemarilah dan ikuti aku. Aku akan memberikan hadiah ini padamu. Jika pemahamanmu atas kultivasi sangatlah mendalam, mungkin saja kau berkesempatan menembus Sovereign Bintang 2. Ucap leluhur pendiri dan berjalan mendahului. Tian Lei dengan tatapan serius mengangguk dan mengikuti leluhur pendiri berjalan menuju kolam yang kaya dengan energi. Setelah berjalan perlahan dalam beberapa detik, keduanya akhirnya sampai di depan kolam. Kolam ini sangatlah istimewa. Bukan hanya energi spiritual yang terkandung di dalamnya, tapi setiap energi spiritual yang terkandung di dalam kolam, di dalamnya terdapat kekuatan roh naga biru yang sangat diinginkan oleh Tian Lei. Tian Lei membelalakan matanya ketika merasakan energi naga biru yang hampir menyamai kemurnian dari harta surgawi milik Kaisar Naga. Leluhur, ini. Tian Lei sangat gembira menatap kolam saat berada di belakang leluhurnya. Leluhur pendiri mengangguk. Ini adalah kolam naga biru. Sudah hampir 1000 tahun sejak aku menyimpan kekuatan roh naga biruku di dalam kolam ini. Energinya semakin berkurang setiap tahunnya dan akhirnya hanya tersisa seperti ini. Dapat aku pastikan, jika kau dapat menyerap semua esensi di dalam kolam, maka kau akan menembus Sovereign Bintang 2. Tian Lei dengan cepat membungkuk dengan kedua tangan di depan. Leluhur, terima kasih atas pemberian Anda. Jika diperbolehkan, maka junior ini akan memulai kultivasi sekarang juga. Leluhur pendiri mengangguk. Silahkan, biur. Tian Lei yang sudah tak sabar segera melompat ke dalam kolam kecil yang dangkal setelah melepas pakaian atasnya. Setelah Tian Lei memasuki kolam kecil, air yang sangat jernih dan sejuk segera mengeluarkan pusaran dan Tian Lei sebagai pusatnya. Setiap tetes air yang mengandung energi spiritual murni yang bercampur dengan aura naga biru segera berkumpul untuk mendekati Tian Lei. Pada momen ini, Tian Lei segera duduk bersila dan pusaran hitam muncul di udara dengan cepat membantu Tian Lei menyempurnakan semua energi yang mendekatinya. Pendiri sekte mengelus janggutnya ketika melihat kehebatan Tian Lei dalam berkultivasi. Pemahaman anak ini dalam berkultivasi sangatlah dalam. Ini seperti dirinya telah lama melakukan kultivasi. Jika dirinya mendapatkan beberapa keberuntungan lagi, kemungkinan takkan butuh waktu lama untuk dirinya mencapai penguasa agung. Tian Lei terus menggunakan kekuatan ajaib dari segel kegelapan tanpa batas saat dirinya disibukkan oleh energi spiritual melimpah di dalam kolam. Auranya terus meningkat karena seperti menyatu dengan energi yang dipancarkan oleh kolam yang ia tempati. Setiap air terus melonjak dan terserap secara otomatis ke dalam tubuh Tian Lei. Saat ditemani oleh energi spiritual yang melimpah di dalam kolam itu, Tian Lei yang baru melewati 10 hari dalam pelatihannya telah menyerap habis semua air yang ada di dalam kolam hingga akhirnya kering. Baru 10 hari sejak dirinya menembus ranah Sovereign dengan mudah tanpa adanya halangan sedikitpun, dan sekarang dirinya kembali dihadapkan dengan gejolak kenaikan tingkat selanjutnya. Tian Lei membentuk segel yin dan yang menggunakan kedua tangannya tepat di bawah pusarnya. Energi spiritual yang mengamuk dengan cepat keluar dari dalam tubuh dan meluap keluar. Roar! Seekor naga biru segera keluar mendampingi Tian Lei dalam kenaikan tingkatnya yang satu ini.
Tampaknya roh naga biru yang terkandung di dalam setiap tetesan air telah menyatu dengan Tian Lei secara penuh. Tian Lei membuka matanya dan senyuman puas segera terbentuk di wajahnya. Dirinya tak lupa diri dan segera berdiri di dalam kolam. Dengan kedua kepalan tangan di depan, Tian Lei membungkuk dengan hormat ke arah leluhur pendiri. "Leluhur, terima kasih atas pemberian Anda. Jika Anda memiliki keinginan yang belum tercapai semasa hidup, tolong turunkan itu pada saya dan saya akan menyelesaikan tugas sebaik mungkin," ucapnya dengan hormat. Leluhur pendiri menggeleng. "Tidak, aku hanyalah seorang penyendiri. Tidak ada seorang pun yang dekat denganku selain murid-muridku. Jika ada keinginan, maka keinginan terbesarku adalah jaga dan tingkatkan sekte naga biru sebaik mungkin," ucapnya. Tian Lei menunjukkan raut wajah dan tatapan serius. "Leluhur, percayalah. Meskipun sebentar lagi saya akan pergi ke benua tengah, tetapi saya akan melindungi sekte ini sebaik mungkin," ucap Tian Lei. "Bagus, dengan ini aku bisa tidur dengan tenang saat menunggu orang yang ditakdirkan selanjutnya." Leluhur pendiri mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Segera, sebuah pusaran ruang yang dahsyat namun stabil segera terbentuk di udara. "Portal ruang ini akan mengirimmu keluar dari menara. Pergilah dan biarkan orang tua ini kembali beristirahat," ucapnya. Tian Lei mengangguk dan untuk yang kedua kalinya mengambil sikap penghormatan. "Leluhur, junior ini undur diri," ucapnya dan memasuki portal ruang. Leluhur pendiri menatap portal ruang yang perlahan mulai tertutup. "Sekte naga biruku akan bangkit setelah sekian lama," ucapnya sambil mengelus janggutnya yang panjang. "Akan datang sesuatu yang mengerikan." Setelah Tian Lei keluar dari menara naga biru, dia mendapatkan informasi bahwa sekte darah telah musnah di tangan Kaisar Perang dan para pengikutnya. Meskipun sebenarnya dirinya sudah mengetahui kebenaran ini karena dirinya terhubung dengan tubuh bayangannya, tapi Tian Lei tetap antusias dengan berita itu dan menampakkan keterkejutan yang palsu. Banyak yang bertanya-tanya pada Tian Lei mengenai dua sosok yang sangat mirip dengan dirinya yang muncul di acara pertemuan. Tian Lei dengan tenang menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah kiriman dari pendiri sekte naga biru yang telah ia temui di puncak menara. Karena dirinya secara langsung dibina oleh leluhur pendiri, maka leluhur pendiri tak ingin fokusnya terbagi sehingga leluhur pendiri mengirimkan dua sosok yang menyerupai dirinya untuk membantu sekte mengambil kehormatannya kembali. Ini adalah penjelasan yang diberikan Tian Lei pada setiap orang. Tapi, meskipun begitu, para tetua senior, patriark, dan Ninger sama sekali tidak mempercayai ini. Namun, patriark dan kedua tetua senior tak ingin memperpanjang dan memendam rasa penasaran di hati. Sementara untuk Ninger, Tian Lei secara pribadi memberikan penjelasan sebenarnya bahwa kedua sosok itu adalah kemampuan dari sebuah teknik dewa yang ia miliki. Setelah memberikan penjelasan yang panjang pada Ninger, Tian Lei secara pribadi mulai membina kultivasi Ninger. Dalam 3 bulan ini, Tian Lei secara tertutup melatih Ninger dengan baik dan memberikan sumber daya yang ia punya untuk meningkatkan kultivasi Ninger secepat mungkin. Selain membina Ninger, Tian Lei juga memberikan semua pil tingkat 7 dan 8 yang ia miliki pada semua ahli Xiantian Istana Kaisar Perang dan Sekte Naga Biru. Ini bukan berarti semua sumber daya itu tidak berguna lagi untuknya,
Tapi karena dirinya akan meninggalkan kedua kekuatan ini, maka dia harus memperkuat kedua kekuatan ini sebisa mungkin. Ini karena dirinya berniat membawa keluarga Tian dan Xie untuk menempati masing-masing kekuatan. Dengan meningkatnya kedua kekuatan, yakni Istana Kaisar Perang dan Sekte Naga Biru, keamanan keluarga Tian dan Xie akan lebih terjamin. Di dalam kediaman puncak yang dimiliki oleh Ning'er, Tian Lei tampak berdiri di depan Ning'er yang sedang berkultivasi. Aura yang dikeluarkan dari tubuh Ning'er sangat berbeda, bahkan berbeda jauh dari 3 bulan yang lalu. Kultivasinya sekarang telah berada di Xiantian Bintang 1 dan bisa kapan saja untuk memasuki Xiantian Bintang 2. Tanpa adanya aura dingin yang kuat, kecepatan kultivasi Ning'er hanya akan seperti biasanya saja. Tubuh Dewi Es Suci dan Spirit Es Suci harus memiliki energi dingin yang mendukung baru bisa melakukan peningkatan besar-besaran. Tampaknya hanya bisa mengandalkan lembah es abadi milik Sekte Es Agung di Zhongjian. Ucap Tian Lei saat pandangannya menyapu aura yang terpancar di tubuh Ning'er. Sementara itu, di langit di atas kota yang ditempati para murid dalam Sekte Naga Biru, tampak pusaran ruang yang sangat besar terbentuk. Semua tetua segera menanggapi fenomena ini dengan serius dan dengan sigap segera melakukan evakuasi terhadap para murid untuk mengosongkan kota sebisa mungkin. Dari kejauhan yang sangat jauh, semua murid dan tetua Sekte Naga Biru dapat dengan jelas merasakan adanya energi mengerikan yang bersembunyi di dalam pusaran ruang. Fenomena ini sangat mengerikan sampai-sampai memiliki kemungkinan bahwa yang akan keluar adalah monster mengerikan. Tapi, yang mereka tidak tahu adalah dua sosok yang akan keluar dari dalam pusaran ruang itu berkali-kali lebih mengerikan dari monster mengerikan yang mereka maksud. Patriark, energi mengerikan macam apa ini? Salah satu tetua tak tahan untuk tidak bertanya setelah merasakan sesak di dadanya. Zui Zhangli yang biasanya akan mengatakan kata-kata untuk menenangkan para tetua dan murid hanya bisa terdiam. Bahkan jika dirinya mengatakan pada semua sosok di belakangnya untuk tidak khawatir, aura yang terpancar dari dalam pusaran ruang masih sangatlah mengerikan. Akan sangat bohong jika dirinya mengatakan untuk tidak khawatir pada semua orang, sementara hatinya sedang bergetar karena pertama kali merasakan ketakutan yang mendalam. Di dalam kediaman Ning'er, Tian Lei duduk bersila dengan mata yang terpejam tenang. Dirinya kemudian mulai membuka matanya perlahan setelah merasakan dua aura yang berbeda menjadi satu dari arah kediaman para murid. Meskipun ini sudah sangat lama, tapi Tian Lei masih bisa mengingat aura yang terpancar hingga ke tempatnya saat ini. Ini adalah aura dari iblis hitam dan iblis putih yang pernah ia kalahkan hanya dengan satu tamparan dalam perang terakhir yang merenggut nyawanya. Tian Lei dengan tenang mengeluarkan sebuah giok penghubung dan segera mengucapkan pesan yang akan dikirimkan. Xiao Hong, kudengar bahwa Xiao Bai telah menembus Sovereign 1 bulan yang lalu. Kalian berdua kemarilah, aku akan melatih kalian dalam pertarungan yang sebenarnya. Ucap Tian Lei dan dengan cepat memecahkan giok penghubung untuk mengirimkan pesan. Tian Lei melihat ke arah Ning'er yang berkeringat saat masih dalam pemeliharaan kultivasinya. Ning'er, aku akan pergi sebentar. Ucapnya dan menghilang dari tempatnya setelah ditelan oleh pusaran ruang. Di kejauhan dari pusaran ruang gelap di langit, para tetua berkumpul di daratan dan di langit di depan para murid untuk melindungi semua murid Sekte Naga Biru.
Para tetua, gunakan kekuatan penuh dan gabungkan untuk membentuk penghalang yang kuat. Zui Zhangli memberikan perintah dengan suara yang lantang. Semua tetua mengangguk dalam keseriusan dan mulai mengeluarkan energi spiritual besar-besaran dari dalam tubuh masing-masing. Tepat pada saat penghalang akan terbentuk dan melindungi semuanya, sebuah portal ruang yang lain terbentuk di dekat mereka. Melihat adegan ini, raut wajah setiap sosok agak tegang karena baru beberapa saat setelah kemunculan portal dengan energi mengerikan, bagaimana mungkin yang lain akan menyusul juga. Bahkan dengan portal yang pertama, mereka sudah dipastikan akan binasa. Jika portal ini kiriman kedua dari musuh, maka dalam hal ini musuh benar-benar berlebihan. Tapi, beberapa saat setelah wajah mereka menegang, mereka kemudian terlihat cerita karena yang mereka lihat yang keluar dari portal terakhir bukanlah musuh, melainkan adalah Raja Suci mereka, Tianlei. Tianlei menatap semua orang yang masih panik dengan senyuman samar. Para tertua, jangan khawatir. Masalah ini aku dan saudaraku yang memulai. Jadi, kami yang akan mengakhirinya. Ucap Tianlei dan berbalik untuk melihat pusaran ruang gelap di langit. Kata-kata ini bukanlah kebohongan. Dirinya mungkin saja berada di ranah Sovereign Bintang 2 sementara dua orang yang akan datang adalah Sovereign Bintang 6, tapi potensi asli dari teknik dewa yang ia miliki bisa ia keluarkan saat ini karena telah mencapai Sovereign. Juga, meskipun teknik peningkatan tubuh Kaisar Langit sama sekali tidak bisa ia gunakan lagi untuk saat ini, karena peningkatan tubuh Kaisar Langit terbuka saat dirinya mencapai Mahayana dan akan tertutup saat dirinya mencapai Sovereign. Tapi, dia masih memiliki teknik tingkat dewa yang bisa meningkatkan kekuatannya secara sementara layaknya peningkatan tubuh Kaisar Langit dan teknik ini hanya bisa digunakan saat mencapai Sovereign. Hanya saja, teknik ini tidak meningkatkan kultivasi secara sementara, tapi meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat dari aslinya. Teknik ini adalah amukan energi 9 surga. Akhirnya datang. Ia kemudian menurunkan pandangannya dan menatap ribuan kediaman yang membentuk kota di bawah pusaran ruang yang mengerikan. Walau begitu, hanya saja dirinya tampak bergumam dengan mulut yang terbuka pelan. Zui Zhangli yang menatapnya mengerutkan keningnya dengan serius. Hanya saja apa? Tianlei tersenyum bercanda dengan kedua bahunya yang terangkat. Hanya saja, mungkin setengah dari kediaman para murid akan rata dengan tanah, jika ada serangan yang nyasar. Ucapnya untuk mencairkan suasana. Para tetua menghela nafas lega mendengar kata-kata yang keluar adalah candaan, jika yang mereka dengar adalah bahwa seluruh sekte akan terkubur dalam tanah untuk meraih kemenangan, maka kemenangan juga tak berarti apapun. Para murid tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata yang keluar. Mereka tak habis pikir ada seorang murid baru yang masih bisa bercanda di waktu yang bisa saja menjadi akhir untuk semuanya. Jika itu bukanlah Tianlei, maka mereka semua takkan percaya bahwa ada yang masih bisa tenang. Kepercayaan terhadap Tianlei ini bukanlah hanya asal percaya saja. Ini karena Tianlei telah memberitahu mereka bahwa dirinya sekarang adalah seorang sovereign berkat warisan dari leluhur pendiri. Banyak yang tak menyangka bahkan ada yang tak percaya, tapi semua akan terbukti dengan pertarungan ini. Zui Zhangli melayang di sebelah Tianlei bersama dengan dua tetua senior,
Ini sudah hampir setengah jam mereka untuk menunggu kedatangan dari sosok yang ada di dalam ruang. Zui Zhangli dan para tetua telah memerintahkan para murid untuk pergi dan berlindung di kota naga biru saja sementara mereka akan bertarung sampai mati di dimensi sekte dalam sekte naga biru ini. Kita sudah bersiap selama setengah jam, apakah benar-benar akan ada yang datang? Zui Zhangli bertanya dengan keningnya yang mengkerut dan matanya menyipit menatap pusaran di langit. Tian Lei menoleh dengan senyuman santai, ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap pusaran gelap juga. Mereka akan datang. Tapi, mungkin akan sampai dalam setengah jam lagi. Mereka juga sekarang pasti sudah berada di wilayah reruntuhan kuno. Alasan pusaran ruang ini terbentuk duluan sebelum mereka benar-benar mencapai kita adalah karena mereka telah menandai titik keluar mereka dan kekuatan mereka sangatlah kuat hingga mengakibatkan guncangan dalam ruang. Bagaimanapun, hukum kekuatan ruang di wilayah selain dari benua tengah sangatlah lemah. Terang Tian Lei. Zui Zhangli menyipit saat menatap ke arah Tian Lei. Pemahaman bocah ini atas apapun melebihi diriku. Apakah dia benar-benar belum berumur 20 tahun? Pikirnya. Setelah mendapatkan informasi pasti dari Tian Lei, Zui Zhangli segera memberi perintah pada semua tetua untuk mendarat di daratan untuk menghemat energi spiritual masing-masing. Tapi, mereka masih harus dalam kondisi siap siaga. Dalam waktu 20-an menit, sebuah pusaran ruang terbentuk di sebelah Tian Lei, dan Kaisar Perang serta Xiao Bai segera keluar dari portal tersebut. Setelah keluar dari portal, Kaisar Perang dan Xiao Bai segera mengangkat pandangan dan melihat pusaran ruang gelap di langit. Raut wajah Kaisar Perang segera menjadi serius dan tegang ketika menatap adegan mengerikan di matanya. Sungguh energi yang mengerikan, ucap Kaisar Perang dengan pelan. Xiao Bai mengangguk. Benar. Bahkan aku yang sudah mencapai sovereign juga menggigil karenanya, ucapnya. Tian Lei menatap Xiao Bai dan mengerutkan keningnya karena penampilan yang berbeda dengan Xiao Bai yang dulu. Jika Xiao Bai yang sebelumnya dapat digambarkan seperti layaknya anak kecil berumur 15 tahun, yang sekarang tampak lebih dewasa dan bahkan hampir menyamai Kaisar Perang.